Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dalam mata kuliah bimbingan dan konseling. Ya, terkait dengan hal ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu implementasi pelayanan bimbingan dan konseling atau sering dikenal dengan pola pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Ada yang pernah mendengar, ada yang pernah melihat, bahkan pernah mengalami ketika dipanggil guru bimbingan konseling dalam ruang konseling, di mana ada tatap muka antara Anda dengan guru bimbingan dan konseling. Ada juga ketika guru bimbingan dan konselingnya atau guru BK-nya ke kelas-kelas memberikan informasi, memberikan bimbingan kepada Anda gitu. Ada juga yang kadang-kadang dikelompokkan. Ya, Anda dibawa ibaratnya dicari ruangan-ruangan yang representatif, ada dikelompokkan. Ya. Jadi itu merupakan pola-pola pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Sebelum itu, saya pengen share ada salah satu materi ataupun video. Video ini berisikan kalimat dan kata-kata disertai gambar yang mudah-mudahan dari video ini kita dapat mengambil hikmahnya. Ini saya akan putarkan kepada teman-teman. Juga Wih, biskuit dimakan oleh pria tadi ternyata malah sebaliknya. Kita ambil dalam kesempatan ini pertama untuk Baik,
hanya sekilas terkait dengan ilustrasi kehidupan, ya sehingga kita betul-betul dalam hal ini menjadi suatu pribadi yang betul-betul bermanfaat bagi sesama, ya tidak bukan berdasarkan sudut pandang kita terhadap segala sesuatu yang mungkin eh, menurut kita baik, menurut kita bagus, akan tetapi ya tentunya kita harus melihat segala sesuatu dari berbagai macam sudut pandang, termasuk saya sudut pandang orang lain. Kadang-kadang ya bahkan sering kita mendengar bagaimana melihat dengan mata orang lain, mendengar dengan telinga orang lain, merasakan dengan apa yang dirasakan orang lainnya. Itu yang meningkatkan kualitas sehari-hari hidup kita. Dalam konteks pola pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, ya tentunya tadi sudah saya sampaikan, kalian sudah melihat, kalian sudah merasakan, kalian sudah memiliki pengalaman tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling. Ya tentunya dalam hal ini kita pasti pelajari, mesti pahami. Dalam konteks ini, kalau guru mata pelajaran itu kan ada model-model pembelajaran, ada strategi pembelajaran. Kalau guru bimbingan dan konseling ini kan strategi layanan, model-model bimbingan. Ya perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini secara sejarah kronologis bahwa model-model bimbingan dan konseling ataupun pola dasar bimbingan dan konseling ini bermula dari gerakan bimbingan dan konseling di Amerika yang menjadi pedoman yang dilaksanakan di sekolah. Kita bukan berarti Pak kita ini BK ini meniru Amerika ya. Ini yang anti Amerika ya udah dihapuskan BK. Bukan seperti itu. Tapi dalam konteks ini kan ini berbicara sejarah. Berbicara tentunya dalam konteks positif, dalam hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan pendidikan. Ya tentunya kita up to date mengadopsi berbagai macam perkembangan yang ada di beberapa negara, termasuk ya bimbingan dan konseling ini. Istilah model, salah satu ahli Sergeant Einstein mendefinisikan ini pada tahun 1981, saya aja sebelum lahir, apalagi Anda mungkin belum lahir. Yaitu suatu konseptual yang luas bersifat teoritis, namun belum memenuhi semua persyaratan bagi suatu teori ilmiah. Jadi model ini banyak sekali model yang bisa diterapkan, ya meskipun di beberapa model tersebut belum memenuhi persyaratan ilmiah, maksudnya belum ada suatu penelitian dari beberapa model-model yang digunakan. Model tersebut ya diantaranya beberapa ahli seperti Frank Parson yang menciptakan vocational guidance yang menekankan pada bimbingan karir. Sedangkan William M. Proctor dalam bukunya Educational and Vocational Guidance mengenalkan dua fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian. Jadi Frank Parson itu menekankan pada bimbingan karir, bagaimana seorang peserta didik, anak didik itu setelah lulus sekolah bisa mendapat pekerjaan, kalaupun mau jenjang ke pendidikan, ya pendidikan yang menjamin arah karirnya. Sedangkan William M. Proctor ini bahwa fungsi penyesuaian, seorang anak peserta didik itu harus harus disalurkan sesuai dengan kemampuan, potensi agar dia mampu menyesuaikan diri dengan baik sesuai dengan potensinya. John M. Brewer menerbitkan bukunya Educational and Guidance, berpendapat bahwa tugas pendidikan sekolah itu adalah mempersiapkan siswa untuk mengatur berbagai bidang kehidupan ya sedemikian rupa sehingga bermakna dan memberikan kepuasan. Ini ya persiapan agar siswa itu lebih mengatur dirinya, mengatur kehidupannya untuk menjadi seseorang yang betul-betul memiliki makna dalam hidup gitu. Ya tentunya kesuksesan lah. Ini banyak sekali ahli-ahli seperti Donald G. Patterson juga mengenalkan metode klinisnya dengan alat-alat psikologisnya. Nah, ini seperti udah masuk pada alat-alat tes psikologis gitu kan. Terus
Arthur Jones yang menekankan pelayanan bimbingan dan konseling sebagai bantuan membuat berbagai pilihan dan dalam mengadakan penyesuaian. Jadi dengan ada bimbingan konseling itu dapat memberikan pilihan-pilihan kepada anak didik sehingga dia mampu mengadakan menentukan sesuai dengan arah, sesuai dengan kemampuan, ya sehingga dia mampu menyesuaikan diri. Wilson Little and Alka Capman dalam hal ini ya kalau beliau menjelaskan tentang persiapan siswa dalam memangku suatu jabatan. Nah, ibaratnya penekan kepada leadership Anda itu akan memimpin, menjadi seorang pemimpin. Terus yang terakhir model bimbingan konseling yaitu menurut Kenneth B. Hodge, kegiatan bimbingan dalam rangka melayani kebutuhan siswa. Nah, jadi pelayanan bimbingan konseling di sekolah itu apa-apa yang dibutuhkan oleh siswa itu diberikan. Sebenarnya dari beberapa model-model yang dijelaskan oleh ahli di sini, semuanya dilaksanakan di sekolah. Mana model yang terbaik? Tidak ada model yang terbaik. Model yang terbaik apabila digunakan dengan cara yang baik, cara yang tepat, dan pada siswa yang tepat. Kenapa? Misalnya kita harus menggunakan tes psikologis untuk mencari data siswa misalnya. Kita harus memberikan mereka informasi agar mereka bisa menentukan pilihan. Kita harus menempatkan mereka sesuai dengan potensi. Kita harus memberikan pelayanan. Kita harus membimbing mereka persiapan karir masa depan. Itu semuanya harus dilakukan. Jadi dari model-model ini semuanya harus dan mesti dilakukan. Banyak tambah yang model, ada menekankan pelayanan individu secara kelompok, terus bagaimana memberikan tekanan pada perkembangan kepribadian, khususnya dalam kepribadiannya harus ditekankan. Terus itu memang jadi kepentingan kita. Ya, memang tugas dan tanggung jawab kita ya terkait dengan karakter. Ya, begitu juga dengan mengadakan perubahan lingkungan yang ibaratnya yang memfasilitasi agar siswa itu betul-betul memperhatikan lingkungan di mana tempat dia bergaul. Lingkungan environment itu ya sangat mempengaruhi perkembangan siswa. Nah, oleh karena itu bagaimana kita sebagai guru bimbingan konseling berupaya untuk menciptakan, mengubah lingkungan yang baik untuk di dalam diri siswa. Jadi semuanya itu merupakan model-model yang mesti menjadi kombinasi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Sesuaikan dengan keadaan, sesuai dengan karakter dari masing-masing lingkungan peserta didik kita. Sekarang kita masuk ke pola-pola bimbingan. Pola bimbingan tadi udah di awal intermezzo ketika saya menyampaikan bahwa ada yang mungkin pernah dipanggil guru BK di ruangan tertentu ataupun guru BK-nya ke kelas tertentu ataupun ibaratnya dalam bentuk pertemuan umum dan sebagainya. Nah, jadi hari ini kebetulan dalam materi ini juga saya akan menginformasikan, memberikan pemahaman kepada Anda bahwa di dalam bimbingan konseling itu ada pola-pola. Pertama, pola pelaksanaannya adalah pola generalis. Pola generalis ini memandang bahwa semua staf pendidik, ya baik tenaga pendidik maupun non pendidikan, dapat menyumbang pada perkembangan kepribadian masing-masing siswa. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan konseling tersebar luas dengan melibatkan banyak pendidik, melibatkan banyak stakeholder. Ya, saya pernah ibaratnya menyampaikan bahwa adanya hubungan integratif dari masing-masing komponen yang ada di sekolah, termasuk misalnya petugas keamanan, petugas kantin, petugas kebersihan dan sebagainya. Ini ada biar semua unsur bimbingan itu tersebar, semua merasa menjadi seorang pembimbing. Misal sebagai contoh, dalam aturan sekolah dilarang merokok.
Tapi kita lihat sering terjadi kantin-kantin sekolah secara sembunyi ada, nah, tapi tidak semua ya, ada di antaranya kadang-kadang dia malah jual rokok. Nah, ini yang mesti menjadi perhatian, bahwa berarti ketidakterlibatan mereka sebagai seorang pembimbing, seorang pendidik ini menjadi tabu dalam pelaksanaan dan implementasi aturan yang ada di sekolah. Oleh karena itu disampaikan semua berhak memberikan bimbingan. Ketika seorang siswa mengeluarkan baju pakaiannya yang kurang rapi dan sebagainya, guru yang lain tidak harus, oh ini guru BK-nya mana? Ini ditegur, nggak bisa. Ya jangan juga seperti itu. Ya mentang-mentang ada guru BK-nya, tapi semuanya terlibat. Mbak, Bu, Dek, masukkan bajunya, rapikan bajunya. Kamu kok nggak pakai seragam dan sebagainya. Jadi juga memberikan keleluasaan bagi semua staf pendidik untuk melakukan bimbingan. Karena proses bimbingan itu tersebar, ya tersebar luas dengan melibatkan stakeholder semua ataupun semua komponen yang ada di sekolah. Yang kedua, pola spesialis. Nah, pola spesialis ini kan dia harus ditangani oleh orang yang ahli. Orang yang ahli yaitu adalah pakar bimbingan, pakar konseling. Nah, siapakah dia? Berarti adalah guru BK yang sudah secara kualifikasi dan kompetensi terkait dengan bimbingan dan konseling. Pola ini biasanya ditangani face to face, Anda dipanggil ke guru BK ke ruang konseling, ya dilakukan hanya guru BK lah yang bisa menanganinya. Itu spesialis. Jadi ada dua pola tersebut. Sebenarnya ada pola salah satu lagi itu pola kurikuler gitu. Nah, pola kurikuler di mana ini mungkin belum termasuk dalam slide saya. Pola kurikuler itu guru BK masuk ke kelas sesuai dengan kurikulum. Ada jam bimbingannya, jam pelayanannya. Nah, misalnya setiap minggu 1 jam guru BK masuk di kelas. Itu pola kurikuler. Termasuk terintegrasi dalam kurikulum. Ya, guru BK bisa memberikan informasi kepada masing-masing kelas ya, terkait dengan ya segala perkembangan. Terus satu lagi saya lupa, mohon maaf tidak di-share di materi. Satu lagi di dalam bukunya, coba kalian buka di buku bimbingan dan konseling itu ada namanya relasi-relasi manusia ataupun kesehatan mental. Bagaimana pola ini saling terintegrasi antara semua komponen yang ada di sekolah untuk menjaga kesehatan mental, menjaga hubungan yang baik agar tercipta kondisi-kondisi lingkungan yang baik. Ya, kondisi lingkungan yang baik akan mengantarkan hubungan yang baik pula. Ya, sehingga akan tercipta mental-mental yang sehat, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada saling dengki, iri, hasud dan sebagainya. Sehingga lingkungannya sehat, komunikasinya sehat, ya hubungannya sehat, ya akan tercipta suatu kesehatan mental yang dapat mengembangkan suatu yang kepribadian, ya dapat menciptakan proses perkembangan individu-individu ke arah yang lebih baik. Pendekatan atau strategi, ya strategi dasar selain yang strategi layanan dalam BK itu ada strategi-strategi sebenarnya. Nah, di strategi pelayanan di sini yaitu edukatif versus yang pertama edukatif versus direktif. Maksudnya pelayanan bimbingan dan konseling dipandang sebagai pengalaman belajar bagi semua siswa dalam menentukan pilihan. Tapi di sisi lain juga ditafsirkan sebagai diagnosis oleh seorang ahli. Jadi ini sebenarnya tidak begitu penting, tapi cukup dipahami saja bahwa selain dalam proses pembelajaran itu kita juga harus di sisi lain kita punya tugas dan tanggung jawab dalam mendiagnosis, mengatasi problem-problem yang ada dalam diri siswa. Terus di satu sisi layanan bimbingan konseling dipandang sebagai suatu program yang berkelanjutan, di satu sisi kita dianggap perlu pada tertentu saja.
Misalnya kita harus ada perlu pengembangan. Jadi dalam pelaksanaan BK itu tidak hanya siswa yang bermasalah ya kan. Nah, anak-anak yang tumbuh kembang yang perlu dikembangkan potensi dan bakatnya juga perlu. Tapi di satu sisi yang lain kita juga dianggap diperlukan pada saat tertentu saja, ketika ada masalah, ketika ada perkelahian, ketika ada. Sementara sebenarnya tugas kita juga kontinu. Terus di satu sisi lain ya di satu sisi kita juga menekankan siswa yang aktif dalam dirinya, memperkasai dirinya. Tapi di sisi lain kadang-kadang siswa dianggap membutuhkan juga hal itu gitu Pak. Di hal kita bagaimana berupaya sebenarnya siswa itu bisa memberikan tanggapan, saran terhadap dirinya. Tapi ternyata di antara di antaranya siswa juga dianggap membutuhkan hal itu gitu. Terus di satu sisi menginginkan kebutuhan individu itu terpenuhi, di sisi lain ya kebutuhan lingkungan masyarakat dan sekolah itu juga harus terpenuhi. Misalnya kebutuhan lingkungan, apa yang diinginkan keluarga, apa yang diinginkan masyarakat, bahkan sampai apa yang diinginkan di sekolah. Tujuan sekolahnya apa sih menjadi keinginan masyarakat terhadap individu. Selain itu ya fokusnya juga kepada individu. Jadi inilah kadang-kadang satu sisi juga misalnya kita dalam penafsiran siswa itu sendiri lingkungannya terhadap diri sendiri, akan tetapi kadang-kadang juga menitik beratkan pada pengumpulan data dari sumber di luar siswa. Jadi ada kadang-kadang kita menilai subjektif, ada kadang-kadang menilai objektif terhadap karakter dan perilaku siswa. Dalam konteks ini subjektif itu mungkin menilai dari tafsir kita ataupun dari siswanya sendiri. Tapi kita juga membutuhkan data dari orang lain. Di satu sisi layanan bimbingan konseling juga diprogramkan pada semua aspek kepribadian. Di sisi lain juga harus fokus pada aspek-aspek perkembangan tertentu. Jadi aspek-aspek itu kan perkembangan aspek pribadi sosial, karir, belajar. Akan tetapi juga tidak dapat kita hindari mereka akan mengalami problem pribadinya, sosialnya. Selain secara keseluruhan, kita juga harus fokus pada aspek-aspek tertentu. Di satu sisi, pelayanan bimbingan konseling ini juga ditangani oleh sejumlah tenaga yang melakukan kerjasama secara koordinatif. Akan tapi di satu sisi memang kita harus menyerahkan kepada yang ahli. Bahkan dalam asasnya BPK kan ada asas alih tangan. Kalau tidak mampu itu kita serahkan ke yang lebih mampu. Misal Anda dalam guru BK itu di satu sekolah ada 3, yang senior 2 orang, Anda baru. Ketika masalah itu dilimpahkan kepada Anda, ternyata sepanjang proses konseling di luar dari wewenang Anda. Mungkin Anda masih muda, siswanya juga masih muda, sama-sama kurang lebih umurnya, khawatir nanti terjadi hal-hal yang Anda boleh mengalih tangankan kepada guru yang senior. Dalam BK itu ada namanya alih tangan. Ya, sehingga masalah itu dapat teratasi. Jangan memaksakan kehendak. Kalau memaksa kehendak ujung-ujungnya ketidakprofesionalan terjadi. Ini pendekatan bimbingan dan konseling. Dalam menurut Prof. Samsu dan Prof. Juntika bahwa ada 4 pendekatan. Pendekatan di sini beliau tulis dalam buku Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling pada tahun 2009, kurang lebih 11 tahun yang lalu. Sudah lama buku beliau nih. Jadi 4 pendekatan tersebut diantaranya pendekatan krisis, yaitu adalah upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah. Yang kedua, pendekatan remedial, di mana pendekatan remedial ini adalah upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu dalam mengalami kesulitan. Jadi pendekatan krisis itu yang mengalami masalah, betul-betul harus ditangani. Remedial ini kepada yang mengalami kesulitan.
bukan masalah hanya kesulitan menyesuaikan diri dan sebagainya. Pendekatan preventif ini pendekatan pencegahan, bagaimana upaya-upaya pencegahan. Yang keempat, upaya perkembangan, upaya bagaimana orientasinya pada perkembangan yang optimal pada peserta didik. Sebenarnya hampir sama dengan fungsi-fungsi pengembang. Ada fungsi bimbing konseling ya, ada fungsi pemahaman, pencegahan, fungsi pengembangan dan pemeliharaan, sampailah fungsi pengentasan. Beliau lebih menekan pada pendekatan di sini. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan dalam video ini terkait dengan pola dan strategi layanan bimbingan dan konseling. Mudah-mudahan bermanfaat, terus pelajari, terus dalami dengan berbagai macam sumber yang lain agar pemahaman Anda terkait dengan bimbingan dan konseling tidak hanya sampai di sini. Sekian, saya Airi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.